Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from the 10th group and let me introduce myself and my friends to you. I'm Safiti Chinese here, Anissa and Dinda. Well, today we want to present about implied detail. So the first explanation will be Ifda. Oke. Yang pertama, what is implied detail question? Some answer in the reading comprehension are not directly stated in the passage. You have to draw conclusion from information given in the passage to answer the question. Jadi, kita untuk menjawab pertanyaan implied detail question ini, jawabannya tidak akan ditemukan atau disebutkan secara langsung maknanya, tapi secara tersirat. Jadi caranya kita harus mengambil kesimpulan dulu dari bacaannya, baru bisa menjawab pertanyaannya. Next. Selanjutnya ada tips and trick to answer implied detail question. Yang pertama ada baca terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang ada secara sekilas. Yang kedua, menguasai teknik membaca skimming dan scanning. Yang ketiga, cermati pernyataan, kemudian ketahui bagian teks mana yang dirasa perlu dibaca lebih teliti lagi. Yang keempat, ada perluas jangkauan bacaan. Lihat secara menyeluruh mana yang dianggap lebih menguntungkan jika dibaca per kata. Jadi di sini kita harus mencari teks yang kiranya bisa membantu kita untuk menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya ada paragraf atau teks yang tidak terlalu dibutuhkan atau tidak terlalu penting di dalam bacaan tersebut, kita skip dan pilih teks yang prefer, yang menjorok ke pertanyaan. Dan yang terakhir adalah gunakan finger tracking. Next. Selanjutnya ada karakteristik of implied detail question. Di dalam implied detail question ini ada jenis-jenis kata yang biasanya digunakan sebagai ciri dari implied detail ini. Yang pertama ada kata implied, inferred, likely, atau probably. Next. Selanjutnya ada types of question. Nah, ini tuh biasanya pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam implied detail question. Yang pertama ada it can be inferred from the passage that blank blank blank. Berdasarkan bacaan itu dapat diduga bahwa jadi si pertanyaannya itu menanyakan hal yang bisa diduga dari teks tersebut adalah blank blank blank. Yang kedua adalah it is implied in the passage that, artinya bacaan itu menyatakan secara tidak langsung bahwa blank blank blank. Selanjutnya ada it is most likely that, hal itu mirip dengan blank blank blank. Dan yang terakhir ada what probably happened. Apakah yang mungkin terjadi? Nah, keempat contoh itu biasanya digunakan untuk sebagai pertanyaan di dalam implied detail question. Selanjutnya ada latihan soal akan dibacakan oleh Safitri. Kepada Safitri dipersilakan. Oke, slide-nya Nisa. Oke, di sini ada beberapa soal latihan. Nah, soal latihan pertama itu, it is implied in the passage yang A, the list of only the California that would sombong in the autumn. Nah, di sini tuh maksudnya tuh daun-daun yang hanya di California itu saja yang berubah menjadi coklat di musim gugur. Jadi yang A ini hanya si California Red.
Kemudian yang B itu the leaves of only the giant sequoia turn brown in the winter. Ini maksudnya itu hanya daun giantnya aja. Kemudian yang C itu the leaves of both types of trees in the passage turn brown in the winter. Ini maksudnya jenis tanaman yang ada di bacaan ini itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Selanjutnya yang D itu the leaves of neither in the passage turn brown in the winter. Neither di sini artinya tidak keduanya. Nah, tidak keduanya itu berubah menjadi coklat. Maksudnya menjadi coklat tuh yaitu seolah-olah mau jatuh bergugur gitu. Nah, di sini ada implied yang tersirat. Di sini kata tersiratnya yaitu both evergreen. Kedua. Nah, both evergreen ini tuh maksudnya dia selalu hijau atau hijau sepanjang tahun. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang D. Ya, yang soal nomor 4. Nah, nomor 4 ini tuh it can be inferred from the passage that the Sierra Nevadas are. Nomor 4 ini menanyakan Sierra Nevada. Dan dari bacaan ini itu ada kata tersirat yaitu slopes. Ada di baris 1, 2, 3, ada di baris kelima. Nah, slopes itu artinya lereng atau kemiringan. Nah, yang biasanya ada kemiringan atau lereng itu pegunungan. Jadi jawabannya yaitu D. Mountain. Next. Selanjutnya soal nomor 5 itu which of the following is implied in the passage? Nah, dari bacaan itu ada 2 jenis tanaman, yaitu California redwood sama Square gigentium. Dari namanya aja itu sudah kelihatan Square ini giant. Jadi giant itu lebih besar daripada California redwood. Berarti jawaban yang benar yaitu B. The California redwood is not as strong as the giant Square. California redwood itu tidak sebesar giant Square. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 6. The French versions of Monopoly might possibly include a piece of property inside. Pada pertanyaan nomor 6 ini ditanyakan versi Paris pada Monopoly yang versi properti Paris pada Monopoly yang mungkin itu adalah pada pertanyaan nomor 6 ini, pada paragraf pertama ia menjelaskan bahwa Monopoly merupakan board game yang untuk mengenal negara-negara di seluruh dunia. Dan pada game ini players fee for wealth by selling and renting properties. Selanjutnya, pada pertanyaan nomor 6 ini dinyatakan the French versions of Monopoly adalah jawaban yang mungkin adalah di The Eiffel Tower. Selanjutnya, pertanyaan nomor 7, it is implied that Darrow selects city as the setting for Monopoly because pertanyaan nomor 7 ini menanyakan bahwa Darrow di Atlantic City sebagai setting untuk Monopoly. Jadi pada pertanyaan nomor 7 dapat kita lihat pada paragraf keempat itu dijelaskan bahwa ia mengatakan sebelum ia depresi ia pernah melakukan vacation ke Atlantic City dan melakukan perjalanan ke Broadwalk and visit Park Place. Jadi yang paling benar, yang paling mungkin adalah A. It brought back good memories. Selanjutnya, pertanyaan nomor 8. Parker Brothers is probably, pertanyaan nomor 8 ini menanyakan Parker Brothers itu yang mungkin adalah pada pertanyaan nomor 8, kita dapat lihat pada paragraf kedua di kalimat akhir. Pada kalimat akhir, ia menjelaskan Parker Brothers purchased Monopoly in 1935 and took the first step towards the mass production of today. Jadi ia menjelaskan bahwa itu sudah membeli dan mengambil langkah untuk memproduksi monopoli.
Jadi jawaban yang paling mungkar adalah B, a game manufacturing company. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Safitri. Okay, thank you, Nisa, and thank you guys for your listening. May all those we have shared be beneficial for all of us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.